Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan proses pembelajaran, walaupun kali ini prosesnya berbeda dari tahun kemarin, yakni sekarang kita melaksanakan dalam model daring. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah berhasil mengantarkan kita sebagai umatnya dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Baik, perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya salah satu mahasiswa PPL Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang kebetulan ditugaskan untuk menggali pengalaman mengajar di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene ini. Dan kebetulan saya mengambil jurusan Tarbiyah dan Keguruan, maka semestinya mata pelajaran yang harus saya ajarkan itu berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk membawakan mata pelajaran fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang jinayat, atau lebih dikenal dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana kejahatan ini dapat terjadi di mana saja. Motif tindak pidana pun juga berbeda-beda. Nah, dan juga tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Ini sebagai akibat interaksi sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda-beda. Di dunia ini, banyak sekali jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang. Dan ironisnya, hal ini hanya disebabkan karena hal-hal sepele. Dan sungguh hal ini sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, hukum sebab akibat ini berlaku. Siapa yang berbuat, maka ia harus wajib bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam bab ini, kita akan lebih jauh membahas tentang tindak pidana itu. Sebenarnya, di dalam pembahasan ini, di dalam bab ini, ada 5 hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu tentang pembunuhan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga qisas, yang keempat diat, yang kelima kifarat. Namun pada kesempatan ini karena kita dibatasi oleh waktu dan tentunya untuk menghemat paket internet adik-adik supaya tidak terlalu panjang durasi videonya, maka kita akan berfokus membahas satu pembahasan saja, yakni tentang pembunuhan. Nah, apa itu pembunuhan? Tentunya pembunuhan ini adalah menghilangkan nyawa, namun pengertian ini adalah secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, yakni pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Artinya, apabila seseorang melenyapkan nyawa, baik itu dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan, sengaja ataupun tidak, ini termasuk dalam kategori pembunuhan. Sejalan dengan pendapat sebagian para ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ada 3 macam tentang pembunuhan itu. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yaitu al-qatlu al-amdi. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, ya, atau qatlu sibhul al-amdi. Yang terakhir, yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau qatlu al-khata'. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja. Nah, pembunuhan secara sengaja ini namanya juga sengaja, berarti memang ada niat untuk membunuh dengan alat yang betul-betul bisa menghilangkan nyawa seseorang, dan tersebut sudah balik. Yang kedua, yakni pembunuhan seperti sengaja, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, di sini untuk pembunuhan seperti sengaja adalah orang yang memang ada niat untuk menganiaya si korban, namun di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada niat untuk membunuh, dan sejatinya beliau menggunakan alat yang tidak
secara logika tidak membuat hilangnya nyawa seseorang, namun karena ketidaksengajaan ini mengenai organ yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, walaupun tidak ada niat untuk membunuh, tapi ini juga termasuk dalam pembunuhan, namun dikategorikan sebagai pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, yakni pembunuhan karena kesalahan. Nah, di sini pembunuhan karena kesalahan ini yakni seseorang yang betul-betul tidak memiliki niat untuk membunuh seseorang, tapi dengan perbuatannya itu menghilangkan nyawa seseorang, maka dikatakan juga sebagai pembunuhan, tapi pembunuhan tanpa sengaja. Sebagai contohnya, seorang pemburu yang memanah hewan buruannya tapi salah sasaran mengenai orang lain, maka menyebabkan orang lain ini kehilangan nyawanya, dan ini disebut sebagai pembunuhan karena kesalahan. Karena pembunuhan ini adalah hal yang tidak dianjurkan oleh Islam atau diharamkan oleh Islam kecuali dengan alasan tertentu, maka perbuatannya juga dilarang karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dan adapun dasar larangan hukum membunuh ini termaktub dalam Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq." Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar. Wa man qutila mazluma, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyyi sultana, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Fala yusrif fil qatli, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Dan ayat di atas ini sudah jelas menggambarkan bahwa pembunuhan dalam Islam itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan suatu alasan yang benar. Misalkan penghina Islam atau pengolok-olok Islam atau penghina Nabi, itu secara syariat Islam itu sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Jadi ini diperbolehkan. Ini di dalam ayat ini ada pengecualian, yaitu kecuali dengan alasan yang benar, maka ini adalah alasan yang benar. Nah, karena ini termasuk dalam tindak pidana, maka tentu ada hukum bagi pelaku tersebut. Yang pertama perlu kita ketahui hukum pembunuhan sengaja. Nah, adapun hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah dengan qisas. Nah, apa itu qisas? Qisas adalah hukuman seimbang atau hukuman yang setimpal, seperti mata dibalas dengan mata, nyawa dengan mata, dan lain sebagainya. Dan tidak cukup dari situ. Dan apabila seorang wali dari si korban memaafkan si pelaku, maka tidak wajib lagi baginya untuk dikisos, tapi dikenakan denda yang berat atau diat berat yang diambil dari harta si pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Nah, yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, untuk pembunuhan seperti sengaja ini tidak mendapatkan hukuman qisas karena memang tidak sengaja untuk membunuh, maka tidak wajib hukumnya untuk dikisos. Namun hukum untuk pembunuh seperti sengaja ini yaitu dengan dikenakan denda berat juga, seperti tadi pembunuh secara sengaja. Namun bedanya diatnya ini atau dendanya ini bisa diansur. Tidak kalau sengaja tadi langsung secara tunai, kalau untuk seperti sengaja bisa diansur selama 3 tahun. Terus yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan. Nah, untuk pembunuhan karena kesalahan ini juga tidak dikenakan denda qisas dan tidak dikenakan denda berat atau diat berat, namun dikenakan denda yang ringan. Dan juga bisa dibayar secara bertahap. Nah, itulah tadi mengenai tentang hukum bagi pelaku pembunuhan. Nah, apa hikmah dari larangan pembunuhan ini? Nah, Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Nah, tentunya ketika seseorang atau umat manusia mengetahui hukum yang ditetapkan oleh Islam yang
langsung diturunkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini menjadi tolak ukur bagi manusia untuk berani dalam tindak pidana ini. Karena ada hukuman-hukuman tertentu yang harus dijalankan ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan juga ketegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Nah, tentu dengan ayat ini sudah menjadi peringatan yang begitu dahsyat untuk kita pertimbangkan ketika ingin melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itulah tadi mengenai tentang pembahasan jinayat yang berfokus kepada pembunuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada salah kata, itu datanya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.